Injil Perjanjian Baru Anda harus diuji kebenarannya dengan Tanak, kitab suci Tanak atau Perjanjian Lama orang Yahudi. Jemaat mula-mula mereka memeriksa kebenaran tentang Injil Perjanjian Baru, berita tentang Injil ini, dengan memeriksa kitab suci Tanak orang Yahudi atau Perjanjian Lama. Kita bisa ketahui hal itu dari Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Di sana tertulis begini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi jemaat mula-mula orang Yahudi memeriksa kebenaran Injil ini dengan memeriksanya, mengujinya dari kitab suci. Nah, di zaman jemaat mula-mula kitab Injil PB belum ada. Yang ada adalah kitab suci Perjanjian Lama orang Yahudi. Makanya Yesua mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 35 bahwa kitab suci yang dimaksud adalah Perjanjian Lama, Tanak orang Yahudi, tidak bisa dibatalkan. Kitab suci yang dimaksud bukan Injil PB, bukan. Tetapi kitab Tanak atau Perjanjian Lama orang Yahudi. Nah, kita bisa juga tahu hal itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 yang sering disalahartikan di dalam kekristenan. Di dalam ayat 16 tertulis begini. Segenap tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Pada umumnya kekristenan menafsir ayat ini bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah kitab Injil PB. Padahal pada saat itu Injil PB belum ada di zaman Rasul Paulus, belum ditulis. Nah, jadi yang dimaksud segala tulisan yang diilhamkan Allah itu dimaksudkan oleh Paulus di dalam ayat 15. Di ayat sebelumnya dikatakan begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan keselamatan oleh iman kepada Kristus. Jadi sejak kecil, kitab suci yang dikenal oleh Paulus itu adalah kitab Tanak, Perjanjian Lama orang Yahudi. Bukan Injil PB, karena saat itu Injil PB belum ada. Jadi segenap tulisan yang diilhamkan Allah itu, yang dimaksud di dalam kitab Injil PB adalah kitab Tanak, bukan kitab Injil. Saya selalu memiliki semboyan ini dari sekian banyak semboyan. Jika Injil PB-mu tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Tanak Perjanjian Lama orang Yahudi, maka ternyata Injilmu adalah palsu. Saya katakan sekali lagi, palsu. Karena semua kebenaran Injil PB harus diuji kebenarannya dengan kitab Tanak Perjanjian Lama orang Yahudi. Itulah kitab suci. Belakangan setelah teologi berkembang, ya kekristenan memasukkan Injil PB ini sebagai kitab suci. Tetapi di zaman Yesus lahir, hadir bersama para muridnya, kitab suci yang dimaksud adalah Perjanjian Lama, kitab Tanak orang Yahudi, dan bukan Injil Perjanjian Baru. Nonton video-video saya di channel YouTube saya dan di postingan FB saya atas nama Daniel Ben Abraham. Dan Anda harus mengujinya dan jangan setia di dalam kekeliruan ajaran-ajaran para gembala bayaran, gembala upahan, yang hanya akan membuat Anda setia di dalam kekeliruan.
Semoga video saya menginspirasikan Anda. Salam.